Yo guys, jumpa lagi dengan saya Aldo Alakbar di channel pendidikan, channel belajar, dan channel yang sangat mengedukasi di dunia. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Aldo Alakbar dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi tingkat 1, mata kuliah Patologi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldo Alakbar, saya sendiri, beserta rekan saya. Nama saya Alifkan Soalia Rahman Guswandi. Nama saya Charma Fatia Rizky. Nama saya Hafsah. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas suatu penyakit gagal jantung kongestif, di mana materi ini adalah materi yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat easy, dan tentunya sangat-sangat mudah dipahami di kalangan pemuda dan pemudi ya guys ya. Oke guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju ke dalam materinya aja guys. Let's go. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya Aldo Alakbar dari kelas D4 Ro tingkat 1A absen 4. Saya akan membahas mengenai definisi atau gambaran mengenai suatu penyakit gagal jantung kongestif. Oke, saya akan menjelaskan penyakit jantung secara universal dulu. Hampir setengah dari pria di Indonesia meninggal akibat penyakit jantung. Pada umumnya, penyakit jantung itu muncul di usia 65 tahun ke atas. Tetapi karena kurang menjaga pola hidup yang kurang baik, maka penyakit jantung dapat muncul di usia 45 tahun sampai dengan 64 tahun. Bahkan bisa lebih muda dari usia tersebut. Jadi, apa sih penyakit gagal jantung kongestif? Gagal jantung kongestif atau dalam bahasa Inggris congestive heart failure atau disingkat CHF adalah ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrien. Hal ini dikarenakan terjadi kelainan pada otot-otot jantung sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal. Jadi, penyakit jantung dapat terjadi pada siapapun, terutama bagi mereka yang memiliki yang pertama, riwayat kolesterol tinggi. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, diabetes. Yang kelima, infeksi virus. Yang keenam, riwayat penyakit katup jantung dan pola hidup yang tidak sehat. Contohnya, merokok, stres, dan minum minuman beralkohol. Dan sebagai upaya pencegahan, kurangi risiko faktor penyakit seperti kolesterol, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Dengan cara yang pertama, mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Yang kedua, makan makanan yang tinggi omega 3. Yang ketiga, kurangi gula. Yang keempat, kurangi garam. Yang kelima, kurangi lemak jenuh. Dan kita harus bisa meningkatkan gaya hidup yang sehat seperti berolahraga, mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, dan
istirahat yang cukup untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Jadi bagaimana? Cukup paham kan tentang penyakit jantung kongestif? Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Let's go. Perkenalkan, nama saya Alfkan Sauli Rahman Guswandi dari kelas D41A, nomor absen 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab penyakit gagal jantung kongestif. Etiologi atau penyebab dari penyakit gagal jantung kongestif. Beberapa penyebab dari penyakit ini antara lain fenomena otot, jantung tegang, tekanan darah tinggi, serangan jantung, kardiomiopati, penyakit katup jantung, infeksi, aritmia jantung, anemia, penyakit tiroid, penyakit paru-paru, dan yang terakhir, terlalu banyak cairan tubuh. Namun, pada umumnya, penyebab dari penyakit ini adalah penyakit jantung koroner. Maka dapat kita simpulkan bahwa penyebab umum dari penyakit gagal jantung kongestif ini adalah penyakit jantung koroner. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Arif Darmawan akan menjelaskan apa sih patogenesis yang terjadi pada gagal jantung kongestif. Gagal jantung bukanlah satu keadaan klinis yang hanya melibatkan satu sistem tubuh, melainkan suatu sindrom klinik akibat kelainan jantung, sehingga jantung tidak mampu memompa memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung ditandai dengan satu respon hemodinamik, ginjal, syaraf, dan hormonal yang nyata serta suatu keadaan patologi berupa penurunan fungsi jantung. Salah satu respon hemodinamik yang tidak normal adalah peningkatan tekanan pengisian, yaitu biasa sering filling pressure dari jantung atau preload. Respon terhadap jantung menimbulkan beberapa mekanisme kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan volume darah, volume ruang jantung, tekanan pembuluh darah, serta otot jantung. Kondisi ini juga menyebabkan aktivitas dari mekanisme kompensasi tubuh yang akut berupa penimbunan air dan garam oleh ginjal dan aktivasi sistem saraf adrenergik. Pada beberapa keadaan ditemukan beban berlebihan sehingga timbul gagal jantung sebagai pompa tanpa terdapat depresi pada otot jantung intrinsik. Sebaliknya, dapat pula terjadi depresi otot jantung intrinsik, tapi secara klinis tidak tampak tanda-tanda gagal jantung karena beban jantung yang ringan. Pada awal gejala gagal jantung, akibat CO yang rendah di dalam tubuh terjadi peningkatan aktivitas saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin aldosteron, serta pelepasan arginin vasopressin yang kesemuanya merupakan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan tekanan darah yang adekuat. Penurunan kontraktilitas ventrikel akan diikuti penurunan curah jantung yang selanjutnya terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan volume darah arteri yang efektif. Hal ini akan merangsang mekanisme kompensasi ke neurohormonal. Vasokonstriksi dan retensi air untuk sementara waktu akan meningkatkan tekanan darah, sedangkan peningkatan preload akan meningkatkan kontraktilitas jantung. Apabila keadaan ini tidak segera teratasi, peninggian afterload, peninggian preload, dan hipertrofi dilatasi jantung akan lebih menambah beban jantung hingga terjadi gagal jantung yang tidak terkompensasi. Dilatasi vertikal menyebabkan disfungsi siskolik, yaitu dengan penurunan fraksi ejeksi dan retensi cairan, meningkatkan volume ventrikel. Pada gagal jantung kongestif terjadi stagnasi aliran darah, embolisasi sistematik dari trombus mural, dan distripnia ventricle refractor. Di samping itu, keadaan penyakit jantung koroner sebagai salah satu etiologi gagal jantung akan menurunkan aliran darah ke miokard yang akan menyebabkan iskemik miokard dengan komplikasi gangguan irama dan sistem konduksi kelistrikan jantung. Beberapa data menyebutkan bradiarnia dan penurunan aktivitas listrik menunjukkan peningkatan presentasi kematian jantung mendadak karena frekuensi
takikardi ventrikal dan fibrillasi ventrikal menurun. WHO menyebutkan kematian jantung mendadak bisa terjadi akibat penurunan fungsi mekanis dari jantung seperti penurunan aktivitas listrik ataupun keadaan seperti emboli sistemik dan keadaan yang telah disebutkan. Mekanisme yang mendasari gagal jantung meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari curah jantung normal. Curah jantung yang berkurang mengakibatkan sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan curah jantung. Bila mekanisme kompensasi untuk mempertahankan perfusi jaringan yang memadai, maka volume sekuncup jantunglah yang harus menyesuaikan diri untuk mempertahankan curah jantung. Tapi pada gagal jantung dengan masalah utama, kerusakan yang terjadi yaitu dengan kekakuan serabut otot. Tapi pada gagal jantung dengan masalah utama kerusakan dan kekakuan serabut otot jantung, volume sekuncup berkurang dan curah jantung normal masih dapat dipertahankan. Volume sekuncup jumlah darah yang dipompa pada setiap kontraksi tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, prelude. Yang dimaksud prelude setara dengan isi diastolik akhir, yaitu jumlah darah yang mengisi jantung berbanding langsung dengan tekanan yang ditimbulkan oleh panjangnya renggangan serabut jantung. Yang kedua, kontraktilitas. Yang mengacu pada perubahan kekuatan kontraksi yang terjadi pada tingkat sel dan berhubungan dengan perubahan panjang serabut jantung dan kadar kalsium. Yang ketiga, afterload. Apa sih? Mengacu pada besarnya ventrikel yang harus dihasilkan untuk memompa darah melawan perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan arterial. Ya, saya kembalikan ke penjelasan selanjutnya. Nama saya Charma Fatia Rizky dari D4 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan morfologi pada penyakit jantung kongestif. Fungsi pompa jantung secara langsung bergantung pada kontraksi sel-sel otot jantung miosit. Kecenderungan otot jantung yang tidak bisa memompa darah ini disebabkan oleh sebuah perubahan struktur dari sel miosit itu sendiri. Perubahan struktur dari miosit ini disebabkan kardium ini mengalami penurunan fungsi, maka terjadilah perubahan struktur miosit yang berusaha mengembalikan aliran darah normal. Hal ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Peningkatan eksesif CA2+ yang menyebabkan gangguan homeostasis kalsium karena latihan terlalu lama, atau penurunan CA2+ bebas selama denyutan, atau pula penurunan respons elemen kontraktil otot terhadap CA2+, atau pula pergeseran sensitivitas miofilamen CA2+. Sekian dari saya, itulah sebuah perubahan morfologi pada penyakit jantung kongestif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafso dari D41A dengan nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari penyakit gagal jantung kongestif. Manifestasi jantung kongestif itu bermacam-macam. Hal ini tergantung dari yang pertama, faktor usia, yang kedua, beratnya gagal jantung, yang ketiga, etiologi penyakit jantung, dan yang terakhir adalah ruang-ruang jantung yang terlibat. Manifestasi klinis dibagi menjadi 3 gejala. Yang pertama, gejala paru, yang kedua, gejala sistemik, dan yang terakhir adalah gejala sistem saraf pusat. Yang pertama, gejala paru. Gejala paru penderita mengalami yang pertama, dyspnea. Dyspnea yaitu kondisi di mana penderita mengalami sesak nafas pada saat melakukan aktivitas. Yang kedua ada ortopnea. Ortopnea merupakan kondisi di mana penderita mengalami sesak nafas di saat berbaring. Yang ketiga ada paroksimal nocturnal dyspnea, yaitu di mana penderita mengalami sesak nafas pada saat malam hari disertai dengan batuk. Yang kedua ada gejala sistemik. Gejala sistemik ditandai dengan yang pertama lelah dan lemah, yang kedua mual dan muntah,
Yang ketiga, oliguria. Oliguria merupakan kondisi di mana urin yang dikeluarkan lebih sedikit daripada kondisi normal. Yang keempat, ada nokturia. Nokturia yaitu di mana penderita buang air kecil berlebih di saat malam hari. Yang kelima, ada hematomegali. Hematomegali yaitu adanya pembengkakan pada hati secara abnormal. Yang keenam, edema perifer. Edema perifer merupakan pembengkakan karena penumpukan cairan pada kaki, pergelangan kaki, tangan, serta lengan. Dan yang terakhir adalah asites. Asites merupakan adanya cairan yang abnormal di dalam rongga perut. Yang ketiga adalah gejala susunan saraf pusat. Di antaranya yaitu yang pertama, insomnia. Insomnia merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan tidur. Yang kedua, sakit kepala. Dan yang ketiga adalah mimpi buruk hingga delirium. Delirium merupakan gangguan serius pada kemampuan mental yang menyebabkan seseorang kebingungan dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai penyakit gagal jantung kognitif. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, maka segeralah konsultasikan ke dokter. Oke, bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ke orang-orang di luar sana agar semua orang bisa belajar dan teredukasi dengan video ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.